Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam bentuk berita yang akan disampaikan oleh Mukni. Kepada Mukni dipersilakan. Terima kasih moderator, saya akan menjelaskan tentang wilayah rantau. Wilayah rantau merupakan wilayah yang dijadikan sumber mencari hidup di luar wilayah direct. Masing-masing luhak memiliki wilayah rantaunya sendiri. 1. Rantau luhak tanah datar, yaitu merantau ke arah barat dan tenggara. Daerah rantaunya meliputi 1. Rantau nan kurang asuh 22, dan yang kedua yaitu rantau basisir panjang atau rantau banda 10, dan terakhir rantau luha agam yang menyebar ke arah timur dan barat dengan daerah rantaunya sepanjang pantai Samudra India, Pasaman Timur, Pasaman Barat, Panti, Rao, dan lain-lain. Kepada saudara Mukni yang telah menjelaskan materi pertama. Materi kedua yang akan dijelaskan oleh saudara Fida. Kepada saudara Fida dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan berita tentang wilayah pesisir. Wilayah pesisir membentang sepanjang pantai barat Sumatera, mulai dari Tapanuli sampai Sumatera Utara hingga Muko-Muko atau Bengkulu. Wilayah pesisir terbagi dua pula, yaitu pesisir Pariaman dan pesisir Pasaman. Pesisir Pariaman terbagi tiga, yaitu 1. Piaman Laweh meliputi Kasang Melipu, 2. Padang Salapan itu meliputi Buak Kilangan, 3. Ranah pesisir meliputi Sitinjau Lawe, Jolunang, 2. Pesisir Pasaman, Sasak Jokinali, Parik Buto Jo Kota Baru. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari kedua yang telah menjelaskan materi, yaitu materi ketiga atau materi penutupan yang akan dijelaskan oleh saudari Wulan. Kepada saudari Wulan dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan tentang kebudayaan Minangkabau. Koen Rajeningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Untuk mengamati kebudayaan, Koen Rajeningrat membaginya dalam 7 universal yang saling berkaitan, yaitu 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Kemasyarakatan atau organisasi sosial, 4. Sistem peralatan dan teknologi, 5. Sistem mata pencarian hidup, 6. Sistem religi, 7. Kesenian. 1. Bahasa. Orang Minangkabau memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Minangkabau atau bahasa Minang. Bahasa Minangkabau termasuk rumpun bahasa Atronosia yang berasal dari tuturan masyarakat dalam tinggi Sumatera Barat, kemudian berkembang ke daerah-daerah di sekitarnya hingga negeri selatan Malaysia. Bahasa Minangkabau memiliki banyak dialek, bahkan antar kampung dalam satu negara saja berbeda dialeknya. Berikut 8 dialek bahasa Minangkabau yang berkembang di Sumatera Barat adalah: 1. Dialek Rawomapat, 2. Dialek Muara Lolo, 3. Dialek Lubu Alai, 4. Dialek Payu Kumbuah, 5. Dialek Agam, 6. Dialek Pancung Soal, 7. Dialek Kalobaru, 8. Dialek Lintang. Terima kasih. Cukup dan terima kasih.